saja loh, tetapi juga sangat penting untuk membantu perkembangan anak dan mengenal perasaan dirinya sendiri dan teman-temannya. Dalam bermain peran, anak dapat bisa belajar saling mengerti, berbagi, dan bekerja sama, sehingga anak dapat bersosialisasi dan lebih percaya diri. Yuk kita jelajahi bagaimana bermain peran untuk membuat dunia sosial emosional anak semakin berkembang. Nah, dalam tahapan bermain peran untuk melatih aspek sosial emosional memiliki tahapan-tahapan dan karakteristik di dalamnya. Tahapan yang pertama yaitu agen simbolik. Tahapan yang kedua yaitu pengganti simbolik. Tahapan yang ketiga yaitu kerumitan simbolik. Yuk kita lihat bagaimana sih proses perkembangan di dalamnya. Pertama, ada agen simbolik. Nah, di dalam bermain peran, kita juga harus tahu apa sih itu agen simbolik. Wah, kira-kira apa ya? Jadi, agen simbolik itu diarahkan kepada apa atau siapa yang melakukan tindakan. Nah, simbolik ini siapa yang melakukan tindakan dan siapa juga yang penerima tindakan. Agen simbolik memiliki 4 tahapan. Agen simbolik pertama, anak dapat meniru kegiatan sehari-hari dalam bermain peran. Nah, contohnya seperti anak sedang meniru dokter memeriksa pasiennya. Agen simbolik kedua, anak mulai mengenal peran dalam bermain. Contohnya seperti anak mengetahui siapa yang jadi dokter dan siapa yang menjadi pasien. Agen simbolik ketiga, anak mulai memahami peran dalam bermain. Contohnya seperti anak memahami peran yang dimainkan sebagai peran dokter yang menyembuhkan pasien. Dan agen simbolik keempat, anak dapat menambahkan ide-idenya atau imajinasinya dalam bermain peran. Contohnya seperti anak menambahkan cerita dan dialognya sendiri ketika berjumpa dengan pasien. Selanjutnya ada pengganti simbolik. Pengganti simbolik dibagi menjadi 4. Pengganti simbolik pertama, anak menggunakan benda nyata dengan cara yang tepat untuk menirukan sebuah kegiatan. Contohnya, berpura-pura makan menggunakan sendok yang nyata. Pengganti simbolik kedua, anak menggunakan alat sesungguhnya untuk fungsi benda dengan tepat. Alat dapat berbentuk seperti benda aslinya walaupun dalam ukuran yang kecil. Contohnya, pura-pura memberi minum boneka dengan botol mainan. Simbolik yang ketiga, anak menggunakan alat atau benda yang mungkin sama atau berbeda dengan benda yang sesungguhnya. Contohnya, menggunakan sepotong kayu sebagai lilin. Pengganti simbolik keempat, anak tidak menggunakan benda untuk bermain peran atau benda hayalan yang tidak ada secara fisik. Pura-pura bermain dengan sesuatu yang tidak ada. Anak bercakap dengan peran pura-pura. Contohnya, minum dari cangkir hayalan. Kerumitan simbolik 1. Satu tindakan dengan adegan terpisah dengan benda, teman, atau diri sendiri. Contohnya, pura-pura berbicara menggunakan telepon. Kerumitan simbolik 2. Suatu tindakan adegan pada 2 atau lebih benda atau teman-temannya dengan menggunakan benda atau teman-teman yang berbeda. Contohnya, pura-pura mengisi air ke dalam cangkir. Kerumitan simbolik 3. Tindakan yang berhubungan 2 atau lebih tindakan menggunakan dalam tema main pura-pura yang sama. Anak dapat keluar masuk kembali ke pura tertentu dalam bermain. Mencakup 2 atau lebih tindakan yang menghubungkan. Contohnya, mengaduk dan menuangkan minum lalu meminumnya. Kerumitan simbolik 4. Anak memainkan keseluruhan naskah. Naskah dapat menjadikan nyata atau hayalan, di mana aturan-aturan simbolik berkaitan dengan tema. Anak tidak keluar dari peran. Tindakan membutuhkan beberapa pengelolaan dan perencanaan awal anak. Secara jelas bermain, tema dan tetap bertahap di dalam bermain peran sampai selesai. Contoh, naskah waktu anak memasak makanan, menghidangkan, dan memakainya.